Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Rafif Atala dengan NIM D202102224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia yang bertema limbah rumah tangga dan berjudul pengaruh limbah rumah tangga terhadap lingkungan. Bab 1 berisi tentang latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu sampah domestik atau limbah rumah tangga merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan manusia, masalah lingkungan, dan kesehatan masyarakat timbul di berbagai daerah. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari sampah? Yang kedua, bagaimana dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan sekitar? Yang ketiga, bagaimana cara mengelola limbah rumah tangga secara baik dan tidak mencemari lingkungan? Tujuan dari penelitian ini yaitu agar masyarakat mengetahui tentang apa itu limbah rumah tangga lebih detail. Yang kedua, untuk mengetahui dampak-dampak yang dihasilkan bila membuang rumah tangga dengan sembarangan. Yang ketiga, untuk memberi pengetahuan bagaimana cara mengelola sampah dengan tata cara mengelola sampah domestik agar lebih bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri berisi tentang memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai pengertian sampah tersebut, memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Selanjutnya, menjadi rekomendasi bagi pemerintah agar memahami proses pengolahan sampah limbah rumah tangga. Lanjut, bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri meliputi pengertian dari limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang dibuang dari permukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai atau lainnya. Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, limbah organik sendiri berdasarkan pengertian, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon, sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, yang mengandung mikroba, patogen, air, seni, umumnya mengandung nitrogen dan fosfor. Kertas, kardus, dan karton, air cucian, minyak goreng bekas, dan lain limbah tersebut mempunyai racun yang tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk terurai secara alami oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Selanjutnya, klasifikasi limbah. Berbagai zat kimia spesifik dengan penggunaan yang luas adalah berbahaya karena reaktivitas kimianya, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, dan kandungan-kandungan lainnya. Ada berbagai macam zat berbahaya yang biasanya mengandung campuran kimia spesifik. Hal tersebut meliputi bahan peledak, gas-gas tekanan tinggi, cairan yang mudah terbakar, bahan-bahan keras yang mudah terbakar, bahan korosif, bahan beracun, bahan-bahan etiologik. Selanjutnya, dampak limbah. Limbah punya potensi atau dampak negatif untuk mencemari lingkungan, seperti pembuangan sisa-sisa makanan yang membusuk akan menimbulkan bau dan mencemari udara. Dampak pencemaran air limbah dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan, tumbuhan, dan manusia sebagai berikut. Dampak bagi air atau lingkungan. Dampak pencemaran air berupa gangguan ekosistem perairan, fungsi air untuk kesehatan manusia. Air sebagai pembawa penyakit menular antara lain. Air sebagai media untuk hidup mikroba. Air sebagai sarang kuman penyebar penyakit. Jumlah air bersih tidak cukup sehingga manusia tidak bisa menjaga kebersihannya. Air sebagai tempat berkembang kuman atau mikroba. Dampak bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan mengalami perubahan seperti berikut. Perubahan morfologi mempengaruhi tumbuhan, mempengaruhi proses, mempengaruhi komposisi. Dampak bagi manusia sendiri akan terserang virus, yaitu antara lain penyakit polio, militis, dan hepatitis fibrokolera. Selanjutnya, dampak limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan hidup.
Limbah domestik dapat mempengaruhi terhadap kualitas air sehingga terjadi pencemaran terhadap air, misalnya air bekas mandi dan air hujan. Air yang tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Air yang sudah tercemar dan kemudian tidak digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan akan menimbulkan penyakit. Cara penanganan limbah rumah tangga terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, dengan cara didaur ulang. Yang kedua, dengan cara dibakar atau pembakaran. Yang ketiga, dengan cara pengkomposan. Selanjutnya, bab 3. Metode penelitian di sini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber data, yaitu para informan yang terpilih untuk diwawancari di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menghitung volume dan jenis limbah rumah tangga dengan melakukan survei untuk mengetahui kesadaran tentang pengolahan limbah rumah tangga. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Saat ini masalah limbah merupakan sebuah permasalahan penting yang memerlukan penanganan secara tepat. Pertambahan penduduk yang semakin pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Faktor lain yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah yaitu budaya masyarakat sendiri yang kurang peka terhadap kebersihan lingkungan dan cenderung tidak peduli terhadap keindahan lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah saat ini belum menyelesaikan masalah secara optimal. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah timbunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan. Adapun proses pembinaan terhadap masyarakat sekitar tentang teknik pengelolaan sampah atau limbah supaya lebih bermanfaat dengan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Berikut contoh pelaksanaan program 3R. Yang pertama, Reduce. Masyarakat harus membiasakan diri untuk tidak meminta kantong plastik pada saat membeli. Yang kedua, Reuse, menggunakan ulang, menghindari pemakaian produk sekali pakai. Yang ketiga, Recycle, mendaur ulang. Setiap rumah tangga harus mampu memisahkan sampah basah maupun kering. Yang terakhir, bab 5, penutup. Kesimpulan sendiri dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa supaya upaya dalam menanggulangi dan mencegah kerusakan lingkungan akibat dari rumah tangga yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal menanggulangi mencegah kerusakan lingkungan akibat limbah rumah tangga yaitu dengan penerapan sistem 3R, Reduce, Reuse, Recycle menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita dan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat memberi saran sebagai berikut. Satu, manusia hendaknya selalu memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dua, tindakan-tindakan pencemaran yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan harus dihindarkan dari kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.